warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat tarawih rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang beriman yang menjalankan kewajiban puasa Ramadan 1 bulan penuh dan di malam harinya mereka bertarawih 1 bulan penuh, kemudian mereka melengkapi ibadah puasa Ramadannya dengan tadarus Al-Quran, dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak sholawat dan amal-amal soleh yang lainnya, yang keseluruhannya itu dilakukan atas dasar iman, ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharap Allah. Maka kelak orang yang seperti ini di hari kiamat oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa harus berdiri di padang mahsyar ribuan tahun lamanya, tanpa harus menunggu keputusan dari Allah. Orang yang seperti ini kelak di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah tanpa dihisab dan tanpa harus melintas di atas sirat, di atas jembatan gawat darurat menuju ke surga. Di akhirat itu ada sirat. Sirat itu maksudnya adalah jembatan gawat darurat, di mana jembatan gawat darurat itu melintang di atas kobaran api neraka yang panas menyala-nyala menuju ke surga. Yang apabila siapapun jatuh, maka jatuhlah dia ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolongnya. Nah, orang-orang yang beriman yang menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih 1 bulan penuh, juga melakukan amal soleh yang lainnya semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah atas dasar iman, kelak di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa harus meniti di atas sirat. Dan mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah secara rahasia, artinya dirahasiakan oleh Allah, sehingga seluruh penduduk padang mahsyar tiada seorang pun dari mereka yang dapat mengetahui bahwa mereka sudah ada di depan pintu surga. Mari kita lihat keterangannya, bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah ja'a qaumun lahum ajnihatun fayatiruna ala hitanil jannah fayaqulu lahum khazinatul jannah man antum qalu nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kemudian malaikat bertanya lagi, "Hal ra'aitumul hisab?" Qalu ma ra'ainal hisab. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Hal ra'aitumus sirat?" Qalu ma ra'ainas sirat. Kemudian yang terakhir malaikat bertanya kepada kelompok tersebut, "Bima wajadtum hadhihi darajah?" Qalu, mereka menjawab, "Abadan Allah Ta'ala sirran fid dunya wa adkhalana al-jannata sirran fil akhirah." Artinya, idza kana yaumul qiyamah, apabila hari kiamat telah tiba, apabila hari kiamat telah datang, dan kedatangan hari kiamat itu pasti, kedatangannya sama sekali tidak diragukan lagi.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, inna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha. Tidak diragukan kedatangan hari kiamat. Cuma kedatangan hari kiamat oleh Allah dirahasiakan. Dan datangnya hari kiamat itu bagtatan, tiba-tiba gempa aja. Tiba-tiba alam dunia hancur aja. Enggak ada yang bisa memprediksi datangnya hari kiamat. Para jamaah, apabila hari kiamat telah tiba, ja'a qaumun lahum ajnihatun, maka nanti akan ada sekelompok manusia yang bersayap. Artinya sekelompok manusia ini mereka oleh Allah dianugerahi sayap. Dengan sayapnya mereka bisa terbang melayang-layang di atas angkasa. Fayatiruna ala hitanil jannah, maka lalu mereka pun berterbangan melayang-layang di atas angkasa dan sampailah mereka di depan pintu surga. Ketika mereka sudah sampai di depan pintu surga, lalu bertanya kepada malaikat penjaga pintu surga. Kata malaikat, man antum, siapa kalian? Mereka pun menjawab, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat bertanya lagi kepada mereka, hal ra'aitumul hisab? Apakah kalian bisa sampai di depan pintu surga ini mengalami penghisaban amal? Terlebih dahulu dihisab amal kalian. Mereka pun menjawab, ma ra'ainal hisab. Kami sama sekali tidak mengalami penghisaban. Kami tidak melihat itu yang namanya penghisaban. Kami terbang sampai ke sini dan kami dirahasiakan oleh Allah, tidak diketahui oleh seluruh penduduk padang mahsyar. Lalu malaikat pun bertanya lagi, hal ra'aitum sirat? Apakah kalian mengalami sirat atau melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat, sehingga kalian sampai di depan pintu surga? Mereka pun menjawab, ma ra'aina sirat. Kami sama sekali tidak mengalami sirat. Jadi mereka sampai di depan pintu surga, satu tanpa dihisab. Kan ini enak, luar biasa. Ini kemuliaan luar biasa. Kita kalau dihisab di padang mahsyar ribuan tahun berdiri lamanya, kepanasan, kehausan, kelaparan, dan di sana kita tidak bisa menemukan makanan, barang sedikit pun, minuman, barang setetes pun. Lama prosesnya hari kiamat itu. Nggak percaya, nanti buktikan di sana bareng-bareng. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mereka masuk surga tanpa dihisab. Ini yang paling banyak hartanya, paling lama dihisabnya. Benar, nggak percaya buktikan aja. Paling banyak hartanya, paling lama dihisabnya. Karena setiap harta yang kita miliki, setiap harta yang dititipkan kepada kita, itu akan ditanya oleh Allah, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Min aina tasabah wa bima anfaqah. Dari mana kau dapatkan harta dan dibelanjakan di mana harta kalian? Apakah kalian mendapatkan harta dengan cara yang bersih, cara yang halal? Apa dengan korupsi? Itu akan diberikan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dengan cara menipu, membohongi orang lain? Semuanya itu harus kita pertanggungjawaban oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian mereka masuk tanpa sirat dan mereka akhirnya oleh Allah dikasih sayap, terbang melayang-layang sampai di depan pintu surga. Lalu malaikat bertanya, bima wajadtum hadhihi darajat? Dengan amal apa engkau bisa mendapatkan derajat yang mulia ini? Engkau mendapatkan keistimewaan dari Allah, sementara orang-orang yang lainnya masih duduk, masih berdiri ribuan tahun lamanya di padang mahsyar, menunggu vonis dari Allah, menunggu keputusan dari Allah. Apakah nantinya mereka akan divonis sebagai ahli surga atau divonis oleh Allah sebagai ahli neraka? Mereka ribuan tahun menunggu lamanya, sementara sekelompok manusia ini sudah ada di depan pintu surga tanpa diketahui oleh penduduk padang mahsyar. Malaikat bertanya, dengan amal apa engkau mendapatkan keistimewaan ini dari Allah, mendapatkan derajat yang mulia ini dari Allah? Engkau dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, kalian dimasukkan ke surga tanpa melintas di atas sirat, dan kalian dimasukkan ke dalam surga tanpa diketahui oleh penduduk padang mahsyar. Lalu mereka menjawab, apa Allah Ta'ala sunan kita di dunia, wadhalana jannata sunan fil akhirah. Begini malaikat, dulu kami ketika hidup dalam dunia, selama kami hidup dalam dunia, kami senantiasa sering melakukan ibadah rahasia tanpa diketahui oleh siapapun. Ibadah yang kami lakukan hanya diketahui oleh Allah, tanpa diketahui oleh manusia siapapun. Para jamaah, ibadah puasa ini termasuk ibadah rahasia, tanpa diketahui oleh siapapun.
Artinya kita melakukan ibadah puasa tidak membutuhkan gerakan seperti sholat. Kalau sholat itu kelihatan orang, ada gerakan yang dilihat oleh orang lain. Takbiratul ihram, mengangkat tangan, ruku, i'tidal, sujud, itu semuanya membutuhkan gerakan badan dan itu diketahui oleh mata manusia. Tapi puasa hanya menahan lapar dan haus, hanya menahan perut dari makan dan minum, enggak bergerak-gerak perutnya. Rahasia hanya Allah yang tahu. Makanya orang-orang yang melakukan ibadah puasa berarti mereka melakukan ibadah rahasia. Maka nanti di akhirat mereka pun akan dimasukkan ke dalam surga secara rahasia tanpa diketahui oleh penduduk padang mahsyar, dan bahkan mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah tanpa dihisab, tanpa harus menyeberang di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Demikianlah keistimewaan, keuntungan bagi orang-orang yang berpuasa. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kul amal ibni Adam lahu." Seluruh amal anak Adam itu untuknya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajati bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Luar biasa, saking mulianya ibadah puasa, menahan perut dari makan dan minum, dari lapar dan haus, dan menahan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa, dari semenjak subuh sampai maghrib. Saking mulianya ini ibadah puasa, sampai-sampai ibadah puasa disandarkan, diidopatkan kepada zat Allah yang maha mulia. Kata Allah, as-shaumuli, puasa itu untukku. Kita belum pernah mendengar hadis yang mengatakan sholat itu untukku, ibadah haji itu untukku, ibadah umrah itu untukku, jihad itu untukku. Tapi yang ada dalam hadis qudsi adalah as-shaumuli, puasa itu untukku. Ini menunjukkan betapa alangkah mulianya ibadah puasa. Saking mulianya ibadah puasa sampai diidopatkan ibadah puasa, disandarkan ibadah puasa kepada zat Allah yang maha mulia. Wa ana ajizi bihi, kata Allah, dan nantilah aku yang akan membalasnya. Jalankan saja puasa dengan baik, dengan benar, dengan sempurna. Malamnya tarawih, tadarus dan sebagainya, jalankan saja semuanya dengan baik. Nanti aku yang akan membalasnya. Sebesar apa pahala puasa, nanti lihat saja nanti di surga. Demikian khusus yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ada Allah yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.